Hora, selamat datang di Bataknesia Channel. Suku Batak dikenal memiliki suara yang merdu. Tak ayal banyak yang berprofesi sebagai penyanyi. Namun, siapa sangka ternyata banyak juga orang-orang berdarah Batak menjadi pengacara terkenal. Mereka disegani akibat berani membela klien di meja hijau. Berikut 5 pengacara Batak paling terkenal di Indonesia. Namun sebelum lanjut, ayo kita sama-sama bangun channel ini dengan cara subscribe, like, dan share juga ya, supaya kita bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang adat dan budaya Batak. 1. Hotman Paris Hutapea. Nama Hotman Paris Hutapea tersohor di dunia peradilan. Pria kelahiran Lagu Boti, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara ini merupakan pengacara di bidang hukum bisnis internasional. Dia memiliki firma hukum sendiri bernama Hotman Paris Hutapea dan Partners yang berdiri sejak 1999. Selain kerap mendampingi klien ternama, Hotman banyak menerima keluhan masyarakat terkait masalah hukum. Melalui akun Instagram miliknya @hotmanparisofficial, dia sering berbagi pengalamannya dalam lingkup pengacara. Karena kerap membantu atau memberi masukan terkait masalah hukum kepada masyarakat tak mampu, di tempat favoritnya nongkrong, Kopi Joni, Hotman sering menerima ucapan terima kasih atau bayaran berupa bingkisan kerupuk atau kue serabi. Pria berusia 59 tahun itu juga cukup terkenal nyentrik, mulai dari dandanan, aksesoris, kendaraan hingga kehidupan pribadinya yang serba bergelimpangan kemewahan. Sebab itu, Hotman memiliki banyak julukan seperti pengacara selebritis Indonesia, Raja Pailit, dan pengacara 30 miliar. 2. Hotma Sitompul. Hotma Sitompul merupakan ayah kandung dari mantan vokalis grup musik Bam Samson. Salah satu pengacara yang disegani di dunia hukum Indonesia ini dikenal memiliki bayaran tinggi. Per kasus yang ditangani bisa memiliki tarif mencapai ratusan juta. Jumlah klien yang pernah dihadapi Hotma cukup panjang. Di antaranya ditunjuk sebagai kuasa hukum dari cucu konglomerat Kartini Mulyadi, Richard Mulyadi. Soal kekayaan tak perlu ditanya lagi. Pengacara ini memiliki beberapa aset investasi properti yang tersebar di beberapa mal besar di Jakarta. Tidak hanya itu, kendaraan, aksesoris, dan rumah Hotma juga terbilang mewah. 3. Luhut MP Pangaribuan. Pengacara Luhut MP Pangaribuan dilahirkan di Balige, Sumatera Utara tanggal 24 Mei 1956. Setelah meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia atau UI pada tahun 1981, ia kemudian bergabung dengan Pos Bantuan Hukum atau Pos Bakum yang bernaung di bawah Persatuan Advokat Indonesia Paradin. Luhut juga pernah menjadi kuasa hukum Megawati Soekarno Putri. Saat itu mereka menggugat keabsahan Kongres Partai Demokrasi Indonesia atau PDI versi Sojadi pada tahun 1996. 4. Junifer Girsang. Dia adalah salah satu pengacara senior di Indonesia yang mulai berkarir di dunia hukum Indonesia sejak tahun 1987. Junifer sering terlibat berbagai kasus hukum kelas berat, seperti menjadi salah satu kuasa hukum Firman Wijaya dalam menghadapi gugatan Presiden ke-6 Indonesia, SBY, kasus korupsi Mall Grand Indonesia, dan masih banyak lagi. Junifer Girsang pun aktif mengikuti berbagai kegiatan komoditas para advokat Indonesia. Dia juga pernah membentuk tim pembela Pancasila dengan para petinggi kepolisian dan dengan para anggota Perhimpunan Advokat Indonesia yang saat itu bertugas melindungi Pancasila sebagai ideologi negara oleh beberapa pihak yang ingin menggantinya. 5. Otto Hasibuan.
Otto Hasibuan pernah menjabat sebagai Ketua Umum DPP Ikatan Advokat Indonesia atau IKADIN selama 2 periode, yakni 2003 sampai 2007 dan 2007 sampai 2012. Selain itu, dia juga pernah menjadi Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi periode 2005 sampai 2015. Pada Oktober 2014, Otto mendapat gelar Profesor Kehormatan dari Universitas Jayabaya atas jasanya menegakkan hukum dan keadilan selama 32 tahun menjadi advokat. Dia juga pernah menjadi kuasa hukum Jessica Kumala Wongso atas dakwaan pembunuhan Mirna dengan menggunakan kopi beracun sianida. Sekian informasi mengenai 5 pengacara Batak paling terkenal di Indonesia. Sekian informasi untuk hari ini. Sampai jumpa di informasi selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah tonton. Horas dan Mauliate.